Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan biarkan mantan tahu jika kamu menderita setelah dia mengkhianatimu. Ya. Nah, jadi mantan ini kan adalah orang yang sebenarnya tahu persis bahwa ketika dia mengkhianati kita, kita akan menderita. Tapi dia tidak sayang kepada kita. Kalau mantan itu menyayangi kita, mencintai kita, apa sih yang dilakukan oleh orang yang sayang dan cinta? Orang yang menyayangi dan mencintai tidak mau melihat orang yang dia sayangi, yang dia cintai sampai sedih, menderita, dan seterusnya. Tidak mau. Dia akan selalu berusaha untuk membuat orang yang dia cintai, sayangi bahagia. Jadi ketika mantan mengkhianati kita, artinya kan memang dia mau melihat kita menderita. Dan dia kan tidak berhenti cuman di mengkhianati. Setelah perpisahan itu terjadi, dia kan rajin sekali memamerkan foto-fotonya di media sosialnya, di media sosial sahabat-sahabatnya, dan seterusnya bersama pasangan barunya atau bersama orang ketiga. Dia tahu bahwa kita akan ngintip media sosialnya terus dan tambah semangat dia pamerkan. Karena dia tahu semakin dia pamerkan, semakin kita menderita. Ya. Nah, jadi memang itu kenapa pentingnya untuk merahasiakan penderitaan kita. Ya, jangan sampai mantan tahu. Karena kalau sampai mantan tahu kita menderita, maka itu akan membuat mantan yang pertama jadi tambah bahagia. Ya, yang kedua, kebahagiaannya menjadi semakin sempurna. Yang ketiga, dia akan tambah menjadi-jadi itu. Ya, tambah sombong, tambah rajin lagi memamerkan kebersamaannya, kemesraannya bersama orang ketiga. Nah, jadi ya, itu sebenarnya ketika perpisahan itu terjadi, sudahlah dia mengkhianati, dia pamerkan pula pasangan barunya, artinya dia pengen melihat kita susah, melihat kita menderita. Itu kan menunjukkan bahwa mantan itu adalah orang yang di hatinya punya penyakit hasad. Ya, maka kita diajarkan intamsaskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan kesusahan, mereka bergembira karenanya. Ya. Nah, jadi ya, kenapa kita harus merahasiakan penderitaan kita dari mantan? Yang pertama, mantan tidak akan pernah balik kalau kita pengen dia balik kepada kita. Ketika dia tahu kita menderita. Ya. Zaman sekarang sering saya sampaikan, orang tidak mau repot. Tidak mau dia punya pasangan yang bangkrut, tidak mau. Tidak mau dia punya pasangan yang penyakitan, yang rewel, dan seterusnya. Dia pokoknya maunya terima beres, ya, dan seterusnya. Nah, maka mantan tidak akan pernah tertarik kepada kita jika dia tahu bahwa kita menderita. Nah, biasanya kan orang setelah dikhianati rajin curhat di media sosial, ya. Karena dikhianati sekarang dia tidak punya pekerjaan, tidak semangat untuk bekerja,
tabungannya habis semua ya, sering sakit-sakitan dan seterusnya. Mantan baca, tambah tidak mau dia kembali kepada kita. Yang kedua, tadi ya, kita sudah sedikit bahas di awal. Penderitaan kita itu justru akan menyempurnakan kebahagiaan mantan bersama pasangan barunya. Dan itu akan membuat mantan, ya, dia pamerkan orang ketiga, kita curhat meratapi perpisahan itu, ya. Jadi dia lihat nih, kita tambah menderita dan itu akan membuat mantan jadi tambah bersemangat untuk memamerkan pasangan barunya di media sosialnya. Jadi justru bukannya berhenti, tapi tambah menjadi-jadi. Ya, semakin kita susah, semakin dia bahagia. Nah, dan yang ketiga, kalau mantan tahu semua apa isi hati kita, bagaimana dia mau penasaran dengan kita? Ya, semua kita curhatkan, bahkan tidak cuma mantan ya, orang seluruh dunia, ya di Amerika, Amerika Latin, di Afrika, di Eropa, di mana-mana kan semuanya menggunakan media sosial dan terhubung. Ya, semuanya tahu penderitaan kita. Bagaimana mantan mau penasaran jika dia tahu semua yang kita rasakan? Ya. Nah, jadi ya, intinya kenapa kita harus merahasiakan penderitaan kita? Agar mantan tidak jadi tambah bahagia. Jadi sudahlah kita yang dikhianati, uang kita habis, ya, kemudian dia tahu kalau kita menderita, itu kan akan membuat dia menang banyak. Ya. Sudah menghabiskan uang kita banyak, tabungan kita habis untuk memfasilitasi apapun yang dia mau. Dia menemukan cinta yang dia idam-idamkan, yakni orang ketiga itu, dan dia tahu pula bahwa setelah itu kita menderita. Nah, maka Imam Syafi'i ya pernah menasehatkan ada 3 tanda kemuliaan pada diri seseorang, ya. Nah, salah satunya adalah wakitman al-syidat hatta yazundan nasu annaka mutana'imun, dan menyembunyikan kesusahan sehingga orang lain mengiramu selalu senang. Nah, itu yang paling penting tuh. Biarkan mantan berpikir bahwa kita senang, biarkan mantan berpikir bahwa kita tidak membutuhkan dia, biarkan mantan jadi penasaran. Karena melihat setelah dia khianati, kita tetap baik-baik saja, kita tidak menderita, dan kita tetap berkecukupan. Nah, itu yang akan membuat mantan jadi penasaran. Nah, itu kenapa pentingnya merahasiakan penderitaan kita. Ya tentu kita menata hidup kita kembali, mulai nyicil nabung sedikit-sedikit ya, tetapi mantan tidak perlu tahu yang seperti itu. Yang mantan perlu lihat bahwa ketika dia mengkhianati kita, itu tidak berpengaruh apapun terhadap diri kita. Karena dengan cara itulah yang akan membuat mantan gagal sempurna bahagianya dan membuat mantan jadi penasaran, ya. Jadi ketika dia penasaran, dia akan mulai mencari tahu lagi tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk ketika dia melihat kita sedikit pun tidak goyah dengan perpisahan itu, bisa jadi dia kemudian berpikir bahwa sesungguhnya kita sudah menemukan seseorang pengganti dia, ya, dan itu yang akan membuat dia merasa cemburu dan seterusnya. Karena manusiawi. Orang ketika merasa tidak punya saingan, tidak punya kompetitor, ya dia merasa aman-aman saja. Dan ketika dia punya kompetitor, mulai itu dia jadi penasaran,
tidak bisa tidur, kepikiran, dan seterusnya. Jadi gantian mantan yang menderita, memikirkan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.